So, today Kita mau bahas topik yang sering kita alami tapi kita jarang sadari. Apa Mita? konvergensi media bersama saya Minta Pitaloka Dan saya Florencia Evelyn. dan kita akan mendatangkan narasumber yaitu Pak Denny Sambo selaku konsultan HR dan komunikasi. yes, pasti menarik banget, ditunggu ya guys. Bye bye. Selamat pagi semuanya, selamat pagi juga Bapak. Perkenalkan sebelumnya saya Florencia dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Malam semester 6. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Denny. Kalau saya boleh tahu praktisi di bidang apa Pak? Ya, saya saat ini aktif untuk konsultan HR dan komunikasi. Konsultan HR dan komunikasi teman-teman. Pagi ini sih saya mau diskusi tentang ringan aja ya Pak, tentang konvergensi media. Pembahasan dan perkenalan topik hari ini adalah kenapa media sekarang serba campur aduk. Menurut Bapak sendiri konvergensi media itu apa Pak? Ya, kalau bicara konvergensi tadi sebetulnya campur aduknya itu menjadi titik poinnya. Artinya konvergensi di sini adalah percampuran atau perkawinan dari semua platform media, dari mulai media cetak, elektronik dan sekarang ke arah media yang sosial dan digital. Jadi itu perkawinan silang semuanya. Jadi kalau dibilang campur aduk, ya karena memang trennya ke sana, mereka saling kolaborasi. Jadi sinergi menjadi itu yang dibilang konvergensi media. Jadi semacam pengupgradean ya Pak? Ya, jadi upgrade tadinya orang hanya terpaku kepada media cetak saja atau elektronik saja, hanya visual dan mendengarkan. Saat ini lebih lagi gitu. Jadi percepatan itu juga dibutuhkan. Jadi masuk ke media digital dan sosial juga. Oke, makasih Pak penjelasannya. Sekarang aku mau nanya lagi nih Pak. Menurut Bapak, sekarang ini tuh yang paling umum terjadi tuh konvergensi media jenis apa sih Pak? Ya, ada beberapa macam konvergensi media. Yang pertama bicara dari konvergensi media itu dari konvergensi teknologinya. Teknologi itu bicara contohnya adalah sekarang satu perangkat bisa untuk semua. Contohnya masuk semua di handphone. Di handphone kita bisa nonton berita, kita bisa baca koran seperti itu. Itu hiburan juga ya, itu bisa hiburan, informatif. Itu konvergensi teknologi. Lalu bicara dari konvergensi juga industri. Industri itu sekarang media, teknologi media informasi itu sekarang sudah melebur menjadi digital. Seperti contohnya Gramedia. Gramedia itu tadinya Kompas Gramedia itu hanya cetak. Lalu dia beralih kepada media digitalnya sekarang. Lalu bicara juga konvergensi sosial juga ada, seperti contohnya media sosial yang dipakai untuk sebagai Instagram atau ya Facebook YouTube, ya, Pak? Facebook itu juga di sana juga hadir informatif juga seperti itu sebagai media informasi juga. Tuh Pak, jadi banyak banget ya contoh-contoh jenis. Nah, menurut Bapak, media konvergensi mana yang lebih memberikan manfaat buat kita pas hari-hari? Sebetulnya dari 4 itu semua menjadi melebur jadi satu ya. Artinya semua itu hadir, ada manfaatnya. Itu bicara dari percepatan, lalu accessible-nya, lalu bicara efektivitas. Tapi bicara tantangannya karena hadirnya banyak banjir informasi, jadi terkadang jadi sulit untuk memilahnya antara yang hoak, antara informasi yang hoak ataupun yang benar, dan juga tidak masuk ke substansi karena orang biasanya scroll lihat judulnya saja, lihat temanya. Clickbait saja, tapi tidak baca sampai ke dalamnya kontennya. Jadi manfaatnya juga banyak, cepat, orang tidak perlu harus berjam-jam baca, hanya lihat langsung dapat informasinya. Berarti banyak juga ya manfaat-manfaatnya, tapi juga tentu banyak juga tantangannya ya Pak. Ya, betul. Tapi kalau ngomongin perkembangan ya Pak, menurut Bapak sendiri bagaimana media-media tradisional yang tadi disebutin itu sekarang beradaptasi dengan era konvergensi media yang digital? Ya, mau tidak mau itu bicara adaptasi itu harus terjadi karena sekarang semua sudah di dalam satu genggaman. Contohnya semua serba gadget, bahkan kita lihat saja tidak memandang usia, umur, semua sekarang serba gadget. Mau mencari tiket itu pun harus udah langsung di gadget. Iya, seperti tiket nonton, tiket pesawat, semua dari gadget. Ada informasi tentang ada kebakaran di mana, semua ingin misalnya baca map, di sana, ada kebakaran, bisa langsung nge-link ke pemberitaan. Di Jakarta Utara di jalan ini ada terjadi kemacetan karena terjadi kebakaran. Itu saling nge-link itu. Dan itu tadi yang bilang konvergensi teknologi itu terjadi dalam satu genggaman. Jadi bicara
adaptasi itu mutlak harus terjadi oleh media-media tradisional yang saat ini. Kalau tidak, ya mereka akan tergerus. Betul. Jadi emang harus ikut perkembangan zaman ya Pak. Tapi mungkin menurut Bapak sendiri nih ya Pak, seperti radio ataupun koran, kenapa mereka masih bisa bertahan di saat ini? Ya. Apakah karena pembacanya atau peminatnya? Ya. Menurut Bapak sendiri? Bicara media-media tradisional yang kalau let's say koran atau radio itu sepertinya agak sulit memang untuk langsung ditinggalkan karena memang itu sudah ada fondasi yang kuat, terutama radio. Radio itu punya keintiman, kedekatan dengan pendengarnya karena seperti disapa, berangkat bekerja di mobil langsung ada yang menyapa seperti berbicara. Tapi kalau kita bicara media cetak saja mutlak, kalau hanya seperti koran itu mau tidak mau itu akan lebih gampang tergerusnya. Saat ini memang masih ada beberapa sih, tapi kalau bisa dilihat pasti dia harus ada sisi lainnya. Seperti contohnya Kompas tadi. Kompas saat ini masih ada media cetaknya, tapi dia juga harus hadir secara platform digital. Kalau tidak, dia hanya mengandalkan cetaknya saja. Mau berapa banyak cetaknya? Sebenarnya dia harus menghidupi beribu-ribu karyawannya. Jadi dia harus menghadirkan juga digital dan teknologi lainnya untuk medianya, sehingga bisa membiayai, sehingga bisa tetap hidup industrinya. Seperti itu sih. Ya betul, jadi harus seimbang teman-teman. Saya tanya lagi ya Pak. Menurut Bapak sendiri itu apa dampak konvergensi media bagi profesi seperti content creator dan juga jurnalis Pak di saat ini? Ya, menariknya tadi kalau bicara adaptasi, kalau jurnalis sendiri kan sudah hadir memang karena memang profesinya dari awal memang untuk memberikan informasi, menggali informasi. Tetapi saat ini konsumsi dari media itu sudah berubah, bukan menjadi konsumen saja. Si pembaca, pendengar itu dia bisa juga menjadi prosumer atau bicaranya sebagai content creator. Dia juga bisa menghadirkan informasi. Jadi yang tadinya dia pembaca, penikmat saja, dia juga bisa menjadi pemberi informasi. Nah, di sini tuntutan kepada jurnalis harus juga lebih kreatif. Bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi informasi yang seperti apa dia harus kemas. Jadi yang menarik dengan bahasa yang kekinian mungkin, dengan gensi ataupun kemasannya, sehingga konsumen itu akan mau terus membaca dan mau melihat. Tapi menariknya adalah si content creator itu bisa juga menjadi jurnalis. Tidak perlu harus yang formil seperti apa mengikuti pendidikannya. Saat ini mereka pun udah bisa melaporkan. Contoh, oh ada kejadian di sini, mereka shoot langsung. Seperti akun Botayan G ya Pak? Iya betul. Langsung diupload, bisa di Twitter, di X ataupun di Facebook atau di Instagram. Mereka bisa upload secara live, bahkan secara tidak langsung. Mereka jurnalis juga kan, memberikan informasi. Ngomongin berita ya Pak, menurut Bapak, apakah konvergensi media mempengaruhi kekuatan dan kredibilitas informasi Pak? Kalau kita tadi ngomongin jurnalis dan juga berita Pak. Ya, tadi seperti saya bilang bahwa dengan banjir informasi, dengan percepatan yang begitu cepat, sehingga bicara kredibilitas dari isi konten berita tersendiri itu juga harus divalidasi lagi. Tidak hanya langsung baca judul, clickbait. Jadi memang harus benar-benar diuji di sana. Mana berita yang benar, mana yang hanya hoax seperti itu. Tentu tantangannya di sana. Oleh karenanya itu seperti tanggung jawab moral juga. Tanggung jawab moral kepada siapa yang membuatnya juga. Semua bisa punya hak untuk memberikan opini, memberikan informasi. Tapi informasi yang seperti apa? Tetapi kalau bicara manfaatnya tadi percepatan, efektif seperti itu. Tentu semua sisi sih saya rasa harus diuji juga, harus dilihat. Ada manfaatnya, ada tantangannya seperti itu. Betul Pak, ngomongin tantangan nih Pak. Menurut Bapak, kita sebagai masyarakat, tantangan terbesar kita menghadapi konvergensi media itu apa sih Pak? Iya. Harus ada dua sisi ya. Artinya tadi tanggung jawab moral dari si pembuat berita atau yang membuat kontennya, tetapi juga masyarakat juga harus teredukasi dan harus mau cerdas. Nah, di manakah masyarakat yang cerdas itu? Tanggung jawabnya adalah seperti anak-anak muda saat ini yang apalagi kalian di generasi mahasiswa yang mempunyai
nalar, yang mempunyai edukasi yang lebih. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk bagaimana mengedukasi, baik mulai dari lingkungan terkecil aja, lingkungan keluarga, kakak, adik. Kadang-kadang ibu langsung, kemarin mama dapat ini nih broadcast segala macem. Ya harus diedukasi, iya harus diedukasi. Benar nggak tuh sumbernya mah? Tanyain, cari tahu dulu second opinion, third opinionnya, lihat sumbernya benar tidak, seperti itu kan. Jadi artinya semua harus bisa dimulai dari yang terkecil dulu untuk mengedukasi. Tanggung jawab moral dari si pembuat, tapi juga masyarakat harus cerdas dalam menelan, menerima informasi. Kalau tidak, ya maka tantangan itu akan terus menjadi tantangan yang bahkan bisa jadi blunder buat kita semua. Yang sudah lebih dahulu mengetahui, yang sudah lebih dalam mempelajari, itu juga harus ikut turun serta untuk membantu mengedukasi lingkungan. Seperti itu. Terima kasih ya Pak sebelumnya, ini sangat menarik sekali. Sebenarnya kalau ngomong konvergensi media itu banyak plus minusnya ya Pak. Tuh, tetapi nih Pak, pertanyaan terakhir dari kami, menurut Bapak kemana arah masa depan konvergensi media di Indonesia? Ini Bapak bisa jawab menurut perspektif Bapak sendiri nggak apa-apa? Kalau kita telaah dari mungkin 20 tahun, 10 tahun sampai 5 tahun terakhir saat ini, semua yang bicaranya namanya teknologi itu akan terus berkembang. Nah, ketika teknologi itu berkembang, maka semua yang beririsan dengan teknologi, apapun itu, termasuk juga informasi, termasuk pemberian pesan, termasuk bagaimana kemasan media, itu pasti harus berjalan seiringan dengan namanya teknologi. Artinya, ke depannya pasti akan ada inovasi-inovasi baru lagi. Bukan hanya sekedar saat ini mungkin digital. Kita tidak tahu nanti setelah ini teknologi akan berkembang kemana lagi. Iya, 10 tahun lagi mungkin bukan digital lagi, mungkin yang lainnya lagi. Mungkin ada yang namanya chip, informasi itu hanya sekedar tekan. Sekarang ChatGPT, tanya ChatGPT semua bisa dilakukan, bisa ada. Jadi teknologi itu pasti akan, atau media itu akan beririsan dengan namanya teknologi. Jadi teknologi berkembang, maka media pun akan mengikuti. Dan bagaimana media itu sudah mengikuti, bagaimana kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat yang menikmati itu juga harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Mungkin satu, kalau boleh saya tutup dengan kalimat seperti ini. Saat ini, kondisi saat ini bukan yang cepat yang akan mengalahkan yang lambat, tetapi saat ini yang bisa beradaptasi atau adaptif yang akan mengalahkan yang kaku. Seperti itu. Jadi saat ini kita sebagai anak-anak muda, Gen Z, mahasiswa, mahasiswi harus bisa beradaptasi dalam kondisi apapun. Kon cepat-cepatan sampai di tujuan, tapi kita harus bisa beradaptasi. Banyak contohnya kan, bisa beradaptasi sehingga bisa tetap hidup. Ya, contoh bahkan seorang profesi pun harus bisa beradaptasi. Profesi yang tadinya mungkin cuma sekedar dosen, kita bisa lihat dosen pun saat ini bisa ngonten. Jadi informasinya bukan hanya sekedar di kelas, tapi juga dia bisa di TikTok, di mana dia bisa hadirkan. Jadi itulah harus bisa beradaptasi. Kalian pun, pesan saya sebagai mahasiswa, mahasiswi, apalagi komunikasi, ayo bukan cuma sekedar kuliah, belajar, kerjain tugas, tapi harus bisa beradaptasi. Bagaimana melakukan hal-hal yang lebih lagi terkait dengan informasi ataupun komunikasi. Berarti banyak sekali ya Pak manfaat konvergensi media kalau kita ngambil positifnya untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa ilmu komunikasi maupun sebagai masyarakat sendiri. Jadi begitu teman-teman tanggapan konvergensi media, dan sedikit bincang-bincang dengan Pak Denny Sambo selaku konsultan HR dan komunikasi. Terima kasih banyak Pak sebelumnya sudah meluangkan waktu bersama kami untuk berbincang-bincang sedikit ya Pak. Semoga pesan-pesan yang Bapak sampaikan bisa diaplikasikan langsung oleh kami sendiri maupun mahasiswa-mahasiswa lain yang menonton video ini. Terima kasih ya Pak. Selamat pagi semua, selamat pagi Pak. Terima kasih. Oke, gimana tadi wawancara Florencia sama Pak Denny Sambo? Sangat bermanfaat gak? Tadi ngomongin banyak hal ya. Beliau sangat-sangat memberikan informasi manfaat, nggak cuma tentang konvergensi media, tapi juga pengaplikasiannya dalam hidup kita, dan juga pesan-pesan beliau untuk kita sebagai pengguna komunikasi konvergensi media untuk kedepannya. Bye-bye! Skill, knowledge, attitude, itu pesan saya, SKA. Kita harus punya skill, harus keahlian. Kita harus asah. Knowledge apa? Ilmu, pengetahuan. Kalian belajar, kalian baca referensi, lihat referensi,
tapi jangan lupa dikunci dengan namanya attitude. Attitude is number one. Cowok panggilan. Tapi mau orang cantik, mau orang jelek, mau orang setengah cantik, setengah jelek, harus punya SKA. Iya ya kan? Aduh, cumi. Gue